Saya petani bisa saya slow living. Artinya hidup ini nggak melulu materi, kita ada kebutuhan batin. Saya suka dengan alam, suka. Saya ngantor nggak jauh-jauh, hanya pakaian begini saya ngantor belakang rumah, tanaman. Saya bisa ngobrol sama sahabat, sama teman, ya kan. Saya panen bisa ada hasil. Ternyata itulah hidup. Kalau saya sadar, saya akan mengambil ini. Dulu, ia membangun karir di industri pertambangan. Hari ini, ia memilih membangun masa depan dari tanah yang ia tanami. Inilah perjalanan Tommy Ermanto. Pertama kali saya tanam itu tomat. Saya tanam krisan, suka, tapi saya kurang fight ya. Terus pernah cabai juga, kurang fight. Tomat saya suka. Ya karena pertama ya, saya tertarik dengan bentuknya yang bagus, enak. Tapi saya nggak belajar tata niaganya. Saya tanam aja, ya kalah, rugi. Tadi saya pelajari, kenapa petani tomat bisa kalah, bisa rugi. Saya pelajari dengan data, semua saya data, mau cuacanya, hasil panennya, tanam. Ternyata kita kalau dengan metode yang saya punya sekarang, bisa untung. Nggak rugi. Tantangannya adalah cuaca ekstrim sama perlindungan pemerintah nggak ada. Pemerintah soal hasil panennya gimana? Saat panen pemerintah nggak pernah hadir. Jadi harga hancur, pemerintah nggak pernah turun tangan. Pertanian ini saya pikir sesuatu yang agak kontradiktif tuh. Jadi petani ini yang mereka menyediakan pakan, mulai sayuran, sembako semua. Tetapi yang menikmati justru bukan petani, para tengkulak. Nah ini kan harus ada perbaikan dari sektor ini, dari pemerintah terutama ya. Jangan sampai petani ini supplier utama pakan bagi manusia dan hewan, ternyata yang menikmati bukan petani. Petani kan dari lahan, kalau pengusaha nggak ikut lahan, pada saat panen dia hadir. Nah ini pemenangnya di situ terus. Nah, petani kalah di situ. Nah ini pemerintah di mana? Sekarang ini pemerintah hadir saat petani panen, lindungilah produk-produk petani ini. Dengan harga yang bagus, mereka bisa untung stabil sehingga bisa bertahan pertanian. Banyak orang petani dulu sukses, anaknya nggak mau petani lagi karena sektor ini. Saya pertama 5 tahun alhamdulillah rugi terus, Pak. Rugi terus. Ya total mungkin 500 juta. Bangun klinik rugi terus. Saya lalai, saya sering ke Kalimantan, tambang, karyawan. Tapi karyawan juga tidak ada hati, cuma dia datang kerja dapat gaji sudah. Tapi tani nggak boleh begitu, pemiliknya harus hadir dan harus punya ilmunya. Harus hadir, punya ilmunya, itu akan sukses. Ternyata dengan karyawan dilepas, itu resiko. Kesan sengaja saya nggak ada. Cuma pertanian ini nggak boleh teledor masalah SOP ya, karena kita berhadapan dengan sesuatu yang hidup. Ketika hidup ini kita AB 2-3 hari, dia akan ngambek, dia akan nggak sesuai apa kita harapkan. Jadi kita fokus dengan tanaman itu. Jadi nggak boleh salah misalnya dengan karyawan, dengan tanaman itu sendiri. Pengalaman pertama itu gini Mbak ya, ternyata sesuatu itu harus fokus dan punya visi. Kalau tani ya tani, ya kan? Artinya kita dari A sampai B kita menguasai pertanian, lalu hati kita harus ada, ya kan? Dan itu hampir ke semua pekerjaan kok, harus fokus kita, siap dengan resikonya, fokus dan siap resiko. Masalah nanti hasilnya berapa kita nggak tahu, kita bukan penentu kan. Kita bisa prediksi hasil sekian jual sekian, tapi kan nanti harga jual berapa, cuaca bagaimana, itu alam tentukan, bukan kita. Yang penting kita berusaha terbaik, itu aja. Hasil lupakan aja, nanti itu bicara masalah lain. Ibadah. Ya terus terang Mbak, ketika Anda
ini muslim ya, sholatmu, ngajimu, sedekahmu, ini aja kunci ibadah, ini yang paling sukses kamu di pertanian. Karena tanaman ini tumbuh karena Allah, bukan karena kita. Minta sama yang punya. Saat itu saya memang hobi petani, Pak, tanaman. Tapi saya nggak berpikir jadi petani. Tapi karena saya sudah beli lahan di sini, saya pelan-pelan belajar. Akhirnya, kenapa nggak saya terjun sekalian? Ternyata lebih asik gitu loh. Saya petani bisa saya slow living. Artinya hidup ini nggak melulu materi. Kita ada kebutuhan batin. Saya suka dengan alam, suka. Saya ngantor nggak jauh-jauh. Hanya pakaian begini saya ngantor belakang rumah, tanaman. Saya bisa ngobrol sama sahabat, sama teman, ya kan. Saya panen bisa ada hasil. Ternyata itulah hidup. Gue sangat mendukung, bahkan keluarga saya hampir tiap bulan piknik ke sini. Ya kan? Itulah hama terbesar pertanian keluarga. Kalau hama disemprot pakai insektisida lari kan. Kalau keluarga kita panen datang semua ya habis sudah. Ya sudah itulah sedekah saya. Saya sudah menikmati keluarga saya menikmati semua kan. Saya pernah satu kebun saya itu jeruk. Panen pertama saya nggak dapat apa-apa. Keluarga, teman sekolah, reuni ambil semua. Itulah hama terbesar pertanian. Enggak nih guyon aja. Dan semua orang sukses pernah gagal kok. Siapkan mental dan karakter. Satu bekal adalah ilmu, ya kan? Ketika gagal, kalian apa faktornya? Harus tahu. Saya di mana gagalnya. Terus solusi saya apa? Jangan gagal di sini pindah ke sini. Nanti di sini pindah. Ya jadi orang perpindahan aja nanti. Pindah-pindah terus nggak nemu jalan. Tapi silakan, kita ada pilihan hidup kok. Tapi yang kita jalani sudah ada ilmu sebenarnya di situ. Di mana saya gagalnya, ya kan? Ya kan? Yang penemunya Kentucky Fried Chicken, umur 65 mau mati baru dia sukses. Sepanjang hidup gagal terus. Tapi nggak ada, kamu gagal tuh nggak ada sebenarnya, itu ujian aja. Tinggal mental kita sampai di mana. Sangat bisa. Tapi jangan cuma taruh uang dia suruh orang, nggak bisa, harus dia terjun. Minimal seminggu sekali dia lihat, cek, belajar, ya kan. Jadi nggak bisa investasi dengan modal lalu tidak ada kehadirannya, itu rentan. Saya akan berjuang terus. Saya udah alami kok kemarin, rugi terus. Evaluasi lalu kita berarti mencari sumber berdana dari mana, ya kan. Cari dana entah itu di bank atau investasi teman-teman kita join sama, itu dulu. Kehidupan ini kita adalah sebuah siklus, kita namanya hidup harus berbagi, ya kan. Ketika alam memberikan kita, apa yang kita kasih ke alam, ya kan. Jadi kita tidak bisa mengambil dari alam terus, alam akan marah dan bencana di mana-mana. Apa yang kita kasih ke alam sekarang, ke manusia, ke binatang, ya kan. Jadi kalau kita kasihkan, insya Allah mereka ngasih ke kita kok. Ini malah hati kita tenang. Jadi semua usaha ada risiko. Kita tanam sayur mungkin rugi 1 juta ya, mungkin ya. Tapi kalau tambang rugi, bisa 10 M, 90 M, hampir sama risikonya. Tinggal hidup nih apa, kita ini nyaman bagaimana. Waktu kita bisa menikmati apa yang kita peroleh. Saya di Rektor Pertambangan, saya hampir full, satu hari kerja full. Semua materi di sini. Menikmati hidup saya jarang. Dan inilah saya hidup. Saya bisa kerja sambil menikmati hidup saya. Saya banyak waktu dengan keluarga dan anak, keluarga, sahabat banyak saya ada waktu. Di tambang saya nggak ada waktu, hanya ketemu pegawai dan mesin dan debu. Itu siklus saya begitu. Dan ketemu buaya, ditambah banyak kan. Iya memang betul, di tambang saya itu ada area di Kutai Timur banyak buaya di sungai itu. Jadi waktu saya hanya tidak kualitas. Saya jarang ketemu anak saya, jarang ketemu keluarga saya. Dan jarang ada waktu saya ngobrol, nggak ada. Ini sekarang banyak waktu itu, yang berharga adalah waktu sebenarnya, bukan duit. Saya rasa zona nyaman relatif Mbak ya. Dari materi mungkin juga ada namanya resiko juga. Saya juga pernah jatuh bangun juga, nggak harus sukses. Batu bara tidak bersih, orang bilang. Di pertambangan itu 10 orang masuk, sukses cuma 2 orang. 8 hancur, nggak tercover, nggak terberitakan. Nah, saya nanti Pak, tahun 2030 ada 7 miliar manusia butuh makan itu. Bagaimana kalau sektor pertanian Indonesia, sektor pangan nggak digarap betul-betul? Nanti akan bahaya Indonesia ini sebagai negara subur tapi makan dari impor. Nah itu saya berpikir, akhirnya saya investasi beli tanah di sini pertanian. Tapi gimana hobi saya juga bertani, karena manusia butuh makan.
Kecuali manusia nggak butuh makan lagi nih, tutup aja pertanian. Ya, terutama kebutuhan sehari-hari ya, sembako itu, sayuran pasti ya kan. Lalu sekarang ada lagi susu. Karena susu kita ini kebutuhan susu nasional hanya tercover 20%. 80% kan impor ini kan. Nah, menurut saya itu daging, susu, telur, di samping sayuran itu harus digalakkan. Karena gimana? Kalau kita dengan ingin manusia Indonesia punya karakter sehat, cerdas, kalau makanannya kurang bagus ya gimana? Tani lebih sulit. Karena tani itu ada alam ya kan. Kita berhubungan dengan benda yang hidup. Kalau di pertambangan kita prediksi batu di bor berapa meter ada berapa potensinya udah tahu. Produksi habis berapa, diangkut berapa, jual berapa, udah prediksi. Lebih sulit pertanian sebenarnya. Tapi modal besar di pertambangan dan risiko besar pertambangan. Satu modal, kedua kalau misalnya ada masalah dengan misalnya harga pasar dunia batubara turun, hancurlah pertambangan. Hancur modal itu. Tambang itu belum mengurus izin aja sudah modal berapa. Lahan, bebaskan lahan ketemu masyarakat gini, keamanan lagi lebih besar di sana. Ya kebetulan saya ini orang nakal bandel Mbak. Jadi tidak ada saya takutkan. Saya takutin satu aja, kalau Tuhan marah sama saya. Pencapaian terbahagia saya ketika anak saya lulus dan mau terjun fight di pertanian. Itu aja. Dia fight mau, saya lihat dia memang betul-betul mau, ya sudah. Karena bagaimanapun ini sektor usaha yang bisa diperbarui. Ketika tambang, kayu habis lah, sudah habis lah. Tani, tanam ini panen, tanam lagi terus ini. Dan manusia, binatang, tumbuhan butuh ini. Saya nggak bisa cari dapat buah atau sayur. Saya bisa suplai oksigen untuk dunia kok. Yang sana ada oksigen saya, ya kan? Ya bagi adik-adik mahasiswa pertanian atau adik-adik juga petani-petani yang otodidak, kalau mau sharing belajar di sini silakan. Kita juga ada edukasi pertanian di sini, eco farm juga ada. Kita saling mengisi lah, saling berbagi ilmu bagaimana kita bisa bertani untuk menciptakan ketahanan pangan bagi produk negara ini. Jangan lupa teman-teman ya ikuti channel Sobat Panen. Bagus untuk menambah wawasan kita dalam pertanian.